Teman-teman pernah kepikiran nggak sih apa yang benar-benar bikin seseorang itu istimewa? Bukan cuma hebat, tapi rasanya tuh nggak tergantikan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah gagasan yang keren banget. Namanya keistimewaan jiwa. Ini tentang satu sifat aja yang ternyata bisa mengubah segalanya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa ya ada orang-orang tertentu yang seolah bersinar lebih terang dari yang lain atau bisa mencapai posisi yang luar biasa? Apa karena mereka punya segalanya? Jawabannya yang bakal kita telusuri bareng-bareng ternyata jauh lebih simpel, tapi juga jauh lebih dalam. Nah, ini dia konsep kuncinya. Keistimewaan jiwa. Coba deh, lupain dulu gagasan kalau kita harus jadi manusia super yang sempurna di semua bidang. Bayangin aja ini tuh kayak kita punya satu kunci yang pas banget buat satu pintu yang super penting. Ini semua tentang satu sifat unik dalam diri kita yang bersinar paling terang, pas di waktu dan tempat yang paling dibutuhkan. Dan kilau khusus ini bentuknya bisa macam-macam loh. Bisa jadi itu ketajaman analisis yang bisa mecahin masalah rumit. Atau mungkin keberanian dalam diam pas semua orang lagi takut. Bisa juga berupa keteguhan yang kokoh banget di tengah badai, atau intuisi yang jernih yang bisa lihat jalan keluar pas yang lain udah buntu. Intinya ini bukan soal punya semua sifat itu, tapi soal punya satu yang benar-benar jadi kekuatan utama kita. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Gara-gara satu sifat unik inilah, seseorang jadi nggak tergantikan dalam sebuah peran. Mereka bisa ngisi posisi yang orang lain nggak bisa isi, bahkan oleh orang yang mungkin secara umum ya, dianggap lebih berilmu atau lebih bijaksana sekalipun. Teori kan enak ya diomongin, tapi gimana sih di dunia nyata? Yuk kita bedah satu studi kasus yang keren banget dari sejarah yang bakal bikin konsep ini jadi jelas banget. Kita akan bahas kisah Huzaifah al-Yamani, salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Huzaifah ini punya julukan yang luar biasa, pemegang rahasia Nabi. Coba bayangin betapa unik dan besarnya kepercayaan yang ada di balik peran itu. Nah, disinilah letak kuncinya. Analisisnya menyebutkan kalau Hudzaifah dapat peran ini bukan karena beliau sahabat dengan kedudukan paling tinggi secara umum. Ada sahabat lain yang mungkin lebih utama di aspek lain. Tapi, beliau punya tabiat khusus, semacam perpaduan kejujuran batin dan ketenangan yang bikin dia jadi wadah yang paling pas, yang paling sempurna buat amanah sebesar itu. Dan analisis sedalam ini tuh bukan asal-asalan ya. Penting banget buat kita tahu dari mana asalnya. Gagasan ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz At-Turaifi dalam kitabnya Al-Fasl Baina An-Nafsi wal Aqal. Jadi, ini bukan interpretasi modern, tapi sebuah wawasan klasik yang ngasih bobot lebih ke pemahaman kita tentang jiwa manusia. Oke, kisah Hudzaifah tadi kan contoh yang kuat banget di level individu. Sekarang, coba kita zoom out sedikit. Karena prinsip ini ternyata bukan cuma buat manusia aja. Ini tuh semacam hukum universal yang ada di seluruh alam semesta. Ada sebuah pepatah bijak yang nangkep esensi ini dengan sempurna. Pada segala sesuatu ada maziyahnya. Kata maziyah ini, ya intinya sama persis dengan keistimewaan jiwa yang dari tadi kita bahas. Tapi ini berlaku buat segala hal. Artinya, setiap hal di alam ini punya keunggulan uniknya sendiri. Sebuah prinsip yang ngajak kita buat melihat lebih dalam dan gak pernah ngeremehin apapun. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Batu, dia nggak bisa ngalir kayak air kan? Tapi dia punya kekokohan yang nggak ada tandingannya. Air, dia nggak bisa mekar kayak bunga, tapi dia punya kedalaman yang misterius. Bunga nggak sekuat batu, tapi keharumannya bisa mengubah suasana hati. Dan kita, manusia, di tengah semua ciptaan ini, punya potensi buat memancarkan hikmah. Masing-masing itu sempurna dalam perannya sendiri, bukan dalam peran yang lain. Tapi ada catatannya nih, keistimewaan ini tuh nggak selalu kelihatan jelas di permukaan. Perlu kejelian dan kesadaran buat melihatnya. Kadang-kadang hal yang kita anggap paling sederhana justru disitulah tersimpan nilai yang paling berharga. Oke, kita udah lihat konsepnya, studi kasusnya, dan gimana ini berlaku di alam semesta. Sekarang, bagian yang paling penting. Terus buat kita apa artinya? Gimana caranya kita nemuin pintu keutamaan kita sendiri? Ada dua pelajaran super penting nih yang bisa kita ambil. Pertama, berhenti mencoba jadi orang lain. Sadari kalau kamu punya potensi unik, sebuah kunci yang khusus buat kamu. Tugas kita adalah menemukannya.
Kedua, yuk kita ubah cara pandang kita soal sukses. Ini bukan tentang numpuk banyak keahlian, tapi tentang nemuin di mana satu keahlian unik kita itu bisa bersinar paling terang. Ini soal kesesuaian, bukan soal kuantitas. Wah, kutipan ini benar-benar ngena banget kan? Jiwa yang cocok sama tugasnya, yang nemu tempat yang pas, itu jauh lebih berharga daripada jiwa yang mungkin punya banyak kelebihan tapi nggak punya arah yang jelas. Kesesuaian, itulah kuncinya. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat teman-teman renungkan. Bukan buat dijawab sekarang, tapi buat dipikirin. Coba lupain sejenak kelemahanmu, lupain apa yang nggak kamu punya. Tanyain ke diri sendiri, apa sih satu pintu keutamaan yang dianugerahkan khusus untukmu? Temukan pintu itu dan kamu bakal menemukan tempatmu di dunia. Terima kasih sudah menyimak.